Itu tadi dari sisi pengelolaan belanja begitu ya. Ini juga kan perlu strategi-strategi khusus, perlu pemikiran-pemikiran khusus. Tapi yang cukup challenging juga tentunya sebagai Menteri Keuangan ini adalah seperti apa optimalisasi dari pendapatan negara, Pak, termasuk dari perpajakan begitu ya. Kemarin juga cukup ramai Pak Purbaya berkaitan dengan pegawai-pegawai pajak yang dipecat begitu, Bapak diberhentikan dikarenakan juga dianggap tadi ya tidak maksimal dan juga tidak amanah begitu. Nah, seperti apa Anda akan melakukan reformasi, akan melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk dengan upaya dan juga target untuk optimalisasi pendapatan pajak ke depannya? Sekarang kan Dirjen Pajak orang baru, dia dari pajak zaman dulu dinaikin, masih muda dan masih belum terkontaminasi lah, kira-kira masih murni. Terus Dirjen Bea Cukai juga dari tentara bintang 3, harusnya orang-orang takut kalau main-main sama dia. Tapi untuk Bea Cukai misalnya saya akan pastikan mereka menjalankan kerjaannya sesuai dengan aturan. Nanti saya akan random test di pelabuhan-pelabuhan, random, betul-betul random. Dirjen juga nggak tahu nanti untuk ngetes itu pengawasan sudah betul apa enggak. Ada jalur merah, jalur hijau kan. Yang merah kan biasanya diperiksa terus. Yang hijau nggak pernah diperiksa sama sekali. Yang hijau kan saya akan random tapi tidak mengganggu alur barang. Mungkin beberapa per hari saya mau lihat seperti apa sih. Dan yang pajak juga, kalau yang ada kesalahan zaman dulu, itu udah sebagian dipecat 23 orang lebih. Mungkin ada lagi nanti katanya. Tapi untuk ke depan, pesan saya ke teman-teman di pajak adalah, oke, kita lupakan yang masa lalu, ke depan kita kerja bersih sesuai dengan aturan, jangan macam-macam. Saya maafkan yang udah saya yang lalu, yang belum ketangkep ya, yang udah diproses ya udah. Tapi ke depan jangan main-main lagi. Jadi mereka juga bisa bersemangat dan saya minta ke mereka juga, kan kalau orang pajak dimarah-marahin terus malas kerja juga kan. Jadi harus ada stick and carrot ya. Nanti misalnya kalau prestasi mereka bisa menaikkan tax ratio kita, mungkin saya akan minta semacam insentif supaya mereka dihargai sedikit. Dan salah satu yang utama adalah Cortex kan. Cortex saya menimbulkan gangguan di pelaporan pajak sehingga pendapatan kita sempat terganggu. Saya sudah kirim ahli saya IT dari luar keuangan, maksud saya bukan dari luar negeri ya, untuk memperbaiki itu. Dia bilang sih 1 bulan ini sudah selesai, jadi 2 minggu lagi sudah selesai mestinya. Oke, update-nya permasalahan di Cortex apa begitu dari ahli yang Pak Purbaya tugaskan? Salah desain katanya, kalau bilang di sini ada berlayer-layer kan, di sininya kusut, jadi orang masuk sering nggak rapi lah. Di sini ada bagus, jadi dia akan perbaiki yang di lapisan terdepan sehingga lancar ke sininya. Nanti di sini dijaga lagi. Jadi dia bilang desainnya kurang bagus, walaupun yang ngerjain orang luar negeri. Ternyata orang luar negeri nggak lebih minta dari orang kita juga. Tagline Pak Purbaya begitu ya. Baik, Pak Purbaya, nah, kita mesti percaya tapi berarti targetnya bulan depan sudah akan Cortex maksimal begitu? Sudah akan lancar bulan depan. Nanti saya akan lihat lagi, tapi harusnya bulan depan 2 minggu lagi katanya sudah lancar. Dia sudah mulai obrak-abrik sistemnya, walaupun kalau untuk masuk ke dalam banget itu masih belum bisa karena masih dipegang Korea, baru dikasih bulan Desember katanya source code-nya. Tapi saya pikir kalau depannya udah rapi, begitu belakangnya dikasih ya selesai. Jadi ke depan, tahun depan harusnya nggak ada gangguan lagi untuk Cortex dan mungkin tahun ini juga udah mulai lancar harusnya. Baik. Jadi orang kita nggak lebih bodoh dibanding orang asing. Baik. Terima kasih Pak Purbaya, ini semangatnya ya. Nah, tadi balik lagi masih berkaitan dengan pendapatan negara begitu. Mungkin Pak Purbaya juga masih belum menjelaskan juga kepada publik secara detail ya. Mungkin strategi-strategi dari Kementerian Keuangan untuk nanti pemaksimalan dari pendapatan negara, baik ekstensifikasi maupun juga intensifikasi ini seperti apa ke depannya begitu Pak? Oh, saya nggak akan intensifikasi maupun ekstensifikasi, santai aja dulu. Jadi gini, saya ciptakan dulu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sehingga dengan kondisi yang ada, pajak saya lebih tinggi. Dengan sistem penerimaan yang lebih efisien, harusnya lebih cepat juga dari situ. Dari situ nanti baru saya lihat, apakah saya perlu ekstensifikasi lagi. Intensifikasi mungkin dalam jangka pendek tidak, karena akan menimbulkan keributan. Anda mau naikin tarif pajak, nggak mau kan? Jadi, tapi kalau hitungan saya adalah, once kita tumbuh di atas 6% atau lebih, Anda dipajakin juga senang. Kenapa? Uang Anda juga udah banyak sekali, jadi happy. Selama Anda yakin juga uangnya nggak dikorup di tempat kami. Baik. Jadi betul-betul pro-growth begitu ya Pak Purbaya ya. Baik. Ya,
Anda mau apa? Pro susah? Nggak dong, saya pro- bukan pro pro, growth bro. tentu. Kita pro supaya kita hidupnya semuanya enak, jangan saya Iya. sendiri, tapi ya semua rakyat enak. Tapi itu kan nggak sesuatu yang gampang. Kita ciptakan pertama dari pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang pas, Ya. nanti baru kemakmuran meningkat. Nanti saya coba sisir ke daerah, kebijakan daerah juga pelan-pelan ya. Bagaimana supaya kebijakan Pemda juga optimal dampaknya ke masyarakat di daerah.